Dalam hukum kanonik kanon 992, gereja mengajarkan perihal indulgensi yang menjadi harta kekayaan gereja yang diwariskan oleh Yesus yang wafat di kayu salib. Harta kekayaan yang bernama indulgensi ini adalah penghapusan atas hukuman atau denda dosa sementara. Ingat, dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen tobat ya. Jadi penghapusan denda, penghapusan hukuman ini hanya bagi dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen tobat. Dan hukuman yang sifatnya ini dosa-dosa temporal, dosa-dosa ringan, dan bukan dosa berat yang menghapus hubungan kita dengan Allah. Apa sih yang termasuk dengan dosa berat dalam gereja Katolik? Contoh yang termasuk dosa berat dalam gereja Katolik: melakukan aborsi, pembunuhan. Ini adalah dosa berat dalam gereja Katolik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, indulgensi diperuntukkan bagi diri sendiri ataupun bisa dimohonkan bagi orang beriman yang sudah meninggal. Orang beriman yang sudah meninggal, bukan orang yang masih hidup kita mohonkan indulgensi baginya. Tidak, indulgensi hanya diperuntukkan bagi diri sendiri ataupun bagi orang beriman yang telah meninggal. Loh, kita kan udah menerima sakramen tobat, Romo. Kan dosanya sudah diampuni. Kenapa masih ada indulgensi segala? Karena dosa itu punya dua akibat, saudara-saudari. Yang pertama adalah kesalahan atau dosa itu sendiri. Yang kedua, akibat dari dosa adalah hukuman atau denda. Perumpamaannya begini supaya gampang dan tidak bingung. Dosa itu seperti paku yang ditancapkan pada balok kayu. Saat kita menerima sakramen tobat, Tuhan memang mengampuni dosa kita. Ibaratnya Tuhan cabut tuh paku-paku dari potongan kayu tersebut. Tetapi lubang-lubang bekas paku tetap tinggal, tetap ada. Ini harus diperbaiki. Dosa telah membuat kita meninggalkan bekas-bekas lubang pada jiwa, dan kerusakan tersebut diperbaiki, ditambal dengan yang namanya indulgensi. Dan hari ini gereja mengajarkan ketika kita berdoa di hari arwah orang beriman, mereka yang kita doakan, yang kita mohonkan indulgensinya pada Tuhan, mereka yang ada di api penyucian ini akan memperoleh indulgensi penuh. Maka dahsyat sekali kalau gereja Katolik mengajarkan hal ini, mendoakan arwah-arwah orang beriman, mereka yang kita cintai, yang telah menghadap kerahiman Tuhan. Maka mari kita pun memohon anugerah indulgensi hari ini bagi kita sendiri yang masih berziarah di dunia ini. Juga kita mohonkan bagi arwah orang beriman, mereka yang kita cintai, yang saat ini masih berada di purgatori, di api penyucian.